Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian, izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media, wabil khusus yang hadir secara fisik di Bank Indonesia Tamrin hari ini, juga yang hadir secara online, kolega dari Kementerian dan Lembaga, rekan-rekan dari institusi keuangan, dan juga para ekonom dan hadirin sekalian yang mengikuti acara hari ini, baik secara offline maupun online. Selamat datang di pembacaan hasil rapat Dewan Gubernur yang akan langsung dibacakan oleh Bapak Gubernur nantinya. Pada hari ini kita akan memulai kembali, Bapak, setelah sekian lama kita tidak offline. Terima kasih kehadiran rekan-rekan media hadir di sini, dan insya Allah selanjutnya kita akan lakukan kegiatan press conference secara hybrid mulai hari ini dan insya Allah untuk waktu-waktu yang akan datang. Selama 2 hari ini, tanggal 18 dan 19 Januari, sudah dilakukan rapat Dewan Gubernur yang keputusan sudah diambil, dan hari ini kita berbahagia telah berkumpul bersama kita semua kehadiran seluruh anggota Dewan Gubernur yang dipimpin oleh Bapak Gubernur, Bapak Periwarjo, kemudian Ibu DGS, juga ada Pak Dodi, Pak Doni, Pak Yuda, dan Bu Aida secara fisik bersama kita, sekaligus kalau boleh mengutip Pak Gubernur, mengobati rasa kangen. Untuk tidak memperpanjang waktu, dengan hormat kami persilahkan kepada Pak Gubernur untuk memimpin, dan sekaligus nanti mohon kesediaannya juga dalam sesi tanya jawab. Dengan segala hormat kami persilahkan kepada Bapak Gubernur, Bapak Periwarjo. Terima kasih Pak Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang tentu saja kita kangeni rekan-rekan media yang hadir di ruangan konferensi pers Bank Indonesia pada siang hari ini. Demikian juga para sahabat-sahabat, para ekonom di pasar keuangan, para investor, sahabat-sahabat juga dari kementerian lembaga. Kami bersama seluruh jajaran Dewan Gubernur, Bu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior, beserta juga Deputi Gubernur Dodi Budi Waluyo, Deputi Gubernur Doni Primanto Yuwono, Deputi Gubernur Yuda Agung, dan Deputi Gubernur Aida S. Budiman mengucapkan selamat datang di dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur bulanan pada Januari ini. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat bersilaturahim secara tatap muka dan hybrid pada siang hari ini. Demikian juga terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada pemerintah yang telah memberlakukan kebijakan baru untuk pencabutan PPKM. Kami di Bank Indonesia tetap mendasarkan kepada protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Kami bersama Dewan Gubernur, mohon izin tidak memakai masker, kami semua sudah menggunakan protokol kesehatan, dan untuk itu juga kami mengajak seluruh jajaran masyarakat untuk mematuhi pedoman-pedoman yang digariskan oleh pemerintah. Dan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil pembahasan rapat Dewan Gubernur bulanan yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada 2 hari ini, 18 dan 19 Januari 2023, yang sebagaimana biasanya kami melakukan asesmen secara menyeluruh. Demikian juga membuat perakiraan-perakiraan ke depan sebagai dasar perumusan bauran kebijakan Bank Indonesia. Bagaimana kami menjaga stabilitas dan turut serta menjaga stabilisasi keuangan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam 2 hari ini secara mendalam kami mendiskusikan, membahas, dan memperkirakan berbagai perkembangan ekonomi global, domestik, moneter, keuangan, dan sistem pembayaran untuk perumusan bauran kebijakan. Mewakili Dewan Gubernur, saya akan menyampaikan hasil pembahasan berkaitan dengan global, ekonomi domestik, dan nanti kami akan tutup respon bauran kebijakan. Saya mulai dari hasil asesmen ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global semakin melambat dari perakiraan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh fragmentasi politik dan ekonomi yang belum usai
di global, serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Koreksi proyeksi pertumbuhan yang cukup besar dan disertai dengan meningkatnya risiko potensi resesi terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Penghapusan kebijakan nol COVID atau zero COVID policy di Tiongkok diperkirakan akan menahan hambatan pertumbuhan ekonomi global tersebut. Secara keseluruhan, Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 menjadi 2,3% dari perakiraan sebelumnya sebesar 2,6%. Tekanan inflasi global terindikasi mulai berkurang sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global tersebut, meskipun tetap di level tinggi seiring dengan masih tingginya harga energi dan pangan global, berlanjutnya gangguan rantai pasokan, dan masih ketatnya pasar tenaga kerja, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Sejalan dengan tekanan inflasi yang melandai, pengetatan kebijakan moneter di negara maju mendekati titik puncaknya dengan suku bunga diperkirakan masih akan tetap tinggi di sepanjang 2023 yang sering dikenal dengan higher for longer. Ketidakpastian pasar keuangan global juga mulai mereda sehingga berdampak pada meningkatnya aliran modal global ke negara berkembang, emerging market. Sejalan dengan itu, tekanan pelemahan nilai tukar di negara berkembang, emerging market, juga berkurang. Di dalam negeri, perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berlanjut, didorong oleh permintaan domestik yang semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan bias ke atas dalam kisaran 4,5 sampai 5,3%. Didorong oleh kuatnya kinerja ekspor serta membaiknya konsumsi rumah tangga dan investasi non-bangunan. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi diperkirakan terus berlanjut, meskipun sedikit melambat ke titik tengah kisaran 4,5 sampai 5,3%. Sejalan dengan menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi global. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan pemberlakuan pembatasan kebijakan masyarakat PPKM. Investasi juga diperkirakan akan membaik, didorong oleh membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk penanaman modal asing PMA, serta berlanjutnya penyelesaian program strategis nasional, proyek strategis nasional. Ekspor diperkirakan tumbuh lebih rendah akibat melambatnya ekonomi global, meskipun akan termoderasi dengan permintaan dari Tiongkok. Berdasarkan lapangan usaha, prospek sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, serta konstruksi diperkirakan tumbuh cukup kuat, didorong kenaikan permintaan domestik tersebut. Sementara secara spasial, secara perwilayahan, pertumbuhan ekonomi yang kuat diperkirakan terjadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seiring dengan perbaikan permintaan domestik. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan mencatat surplus dan mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Pada tahun 2022, surplus transaksi berjalan diperkirakan dalam kisaran 0,4 sampai 1,2% dari PDB dan melebihi defisit yang terjadi di transaksi neraca modal dan finansial yang disebabkan oleh ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa Indonesia
pada akhir Desember 2022 tetap tinggi, yaitu 137,2 miliar dolar Amerika Serikat. 137,2 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan pembiayaan 6 bulan import atau 5,9 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Tingkat cadangan devisa ini jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Pada tahun 2023, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan akan tetap baik dengan transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB. Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan akan mencatat surplus, didukung oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk penanaman modal asing PMA maupun investasi portofolio, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi nasional. Hal ini terindikasi dari aliran modal asing yang masuk kembali ke pasar keuangan domestik memasuki awal tahun 2023. Hingga 17 Januari 2023, investasi portofolio mencatat net inflow sebesar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah menguat sehingga mendukung stabilitas perekonomian Indonesia. Rupiah pada awal tahun 2023 mengalami apresiasi, yaitu sampai dengan 18 Januari 2023 menguat 3,18% secara point to point dan 1,2% secara rata dibandingkan dengan Desember 2022. Penguatan rupiah tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan apresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Filipina 2,08% point to point year to date, Malaysia 2,04% point to point year to date, dan India 1,83% point to point year to date. Penguatan tersebut didorong oleh aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik yang tetap baik dengan stabilitas yang terjaga, imbal hasil aset keuangan domestik yang tetap menarik, dan ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda. Ke depan, faktor-faktor fundamental ini mendasarkan kepada perkiraan Bank Indonesia bahwa nilai tukar rupiah ke depan akan terus menguat, sejalan dengan prospek ekonomi yang semakin baik dan karenanya akan mendorong penurunan inflasi lebih lanjut. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang import, imported inflation, terus diperkuat dengan operasi moneter falas, termasuk implementasi instrumen berupa term deposit falas dari devisa hasil ekspor DHE sesuai dengan mekanisme pasar. Inflasi menurun lebih cepat dari yang diperkirakan. Inflasi indeks harga konsumen pada akhir 2022 tercatat sebesar 5,51% year on year, jauh lebih rendah dari perakiraan sesuai dengan konsensus forecast, yaitu 6,5% year on year pasca penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi pada September 2022. Demikian pula, inflasi inti tercatat rendah pada akhir 2022, yaitu sebesar 3,36% year on year. Jauh lebih rendah dari perakiraan Bank Indonesia sebesar 4,61% year on year pasca penyesuaian harga BBM pada September 2022. Penurunan inflasi IHK dan
inti yang lebih cepat dari perakiraan tersebut sebagai hasil koordinasi yang sangat erat antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui respon kebijakan moneter Bank Indonesia yang front-loaded, preemptive, dan forward-looking. Didukung dengan pengendalian inflasi bahan pangan bergejolak atau volatile food melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP dari pusat dan daerah yang terus diperkuat dan secara massal. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi inti akan tetap berada dalam kisaran 3 ± 1% pada semester 1 2023 dan inflasi indeks harga konsumen IHK akan kembali ke dalam sasaran 3 ± 1% pada semester 2 2023. Bank Indonesia akan terus memperkuat respon kebijakan moneter serta terus berkoordinasi dengan pemerintah guna memastikan penurunan dan terkendalinya inflasi tersebut. Likuiditas perbankan dan perekonomian memadai untuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan dan pemulihan ekonomi lebih lanjut. Pada Desember 2022, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga tetap tinggi, yaitu mencapai 31,2% dan meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 30,42%, sehingga mendukung ketersediaan dana bagi perbankan untuk penyaluran kredit pembiayaan bagi dunia usaha. Hal ini sejalan dengan stand kebijakan likuiditas yang akomodatif yang terus ditempuh oleh Bank Indonesia. Likuiditas perekonomian juga tetap memadai dalam mendukung kegiatan ekonomi, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit M1 dan dalam arti luas M2 yang tumbuh masing-masing sebesar 9,5% year on year dan 8,3% year on year. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan stabilitas yang tetap terjaga. Suku bunga perbankan mengalami kenaikan secara terbatas dan tetap kondusif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Di pasar uang, suku bunga Indonesia pada 18 Januari 2023 secara keseluruhan dibandingkan dengan level akhir sebelum kenaikan BI 70 reverse repo rate di bulan Juli 2022 mengalami kenaikan 222 basis point menjadi 5,02%. Sejalan dengan kenaikan BI 70 reverse repo rate dan penguatan strategi operasi moneter Bank Indonesia. Imbal hasil SPN tenor jangka pendek meningkat 55 basis point, sedangkan imbal hasil SPN tenor jangka panjang tetap terkendali. Suku bunga deposito 1 bulan pada Desember 2022 tercatat 3,97% atau meningkat 108 basis point dibandingkan dengan level Juli 2022. Sementara itu, suku bunga kredit pada bulan Desember 2022 tercatat masih relatif rendah 9,5% atau meningkat tipis sebesar 21 basis point dibandingkan dengan level Juli 2022. Kenaikan suku bunga perbankan yang terbatas tersebut dipengaruhi oleh longgarnya likuiditas perbankan, termasuk juga karena dukungan kebijakan Bank Indonesia yang memberikan insentif makroprudential berupa pengurangan giro wajib minimum bagi bank-bank yang menyalurkan kredit kepada 46 sektor prioritas dan kepada sektor inklusif termasuk UMKM dan kredit usaha rakyat. Bank Indonesia akan terus mendorong perbankan untuk membentuk suku bunga kredit yang efisien, akomodatif, dan kompetitif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Intermediasi perbankan pada 2022 terus meningkat dan diperkirakan berlanjut
pada tahun 2023. Pertumbuhan kredit perbankan pada Desember 2022 tumbuh relatif tinggi, yaitu 11,35% year on year. Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,24% year on year. Peningkatan pertumbuhan kredit terjadi merata pada seluruh sektor ekonomi dan seluruh jenis kredit, terutama kredit investasi dan kredit modal kerja. Pemulihan intermediasi juga terjadi pada perbankan syariah, dengan pertumbuhan pembiayaan pada Desember 2022 yang bahkan lebih tinggi, yaitu sebesar 20,1% year on year. Lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 6,6% year on year. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit juga terus berlanjut dan tercatat tinggi, khususnya penyaluran kredit usaha rakyat KUR yang tumbuh tinggi sebesar 29,66% year on year. Perbaikan intermediasi perbankan tersebut didukung oleh sisi penawaran kredit sejalan dengan likuiditas perbankan yang memadai, suku bunga kredit yang masih tetap rendah, serta standar penyaluran kredit pembiayaan yang longgar. Permintaan kredit juga meningkat sejalan dengan kinerja korporasi dan konsumsi rumah tangga yang membaik, yang mendorong kenaikan permintaan pembiayaan. Kedepan, Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makrobudensial yang akomodatif, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas yang belum pulih, kepada kredit UMKM, kepada kredit usaha rakyat KUR, dan kredit pembiayaan hijau dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian nasional. Dengan perkembangan tersebut serta sinergi kebijakan yang erat yang dilakukan otoritas sektor keuangan dan dunia usaha, maka pertumbuhan kredit pada 2023 diperkirakan akan berada pada kisaran 10-12% year on year. Ketahanan sistem keuangan khususnya perbankan terjaga baik dari sisi permodalan maupun likuiditas. Permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) CAR pada bulan November 2022 yang tetap tinggi, yaitu sebesar 25,45%. Seiring dengan kuatnya permodalan, risiko kredit juga tetap terkendali yang tercermin dari rasio kredit bermasalah non-performing loan (NPL) pada November 2022 yang tercatat rendah, yaitu 2,65% secara bruto dan 0,75% secara neto. Likuiditas perbankan pada Desember 2022 tetap terjaga, didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 9,01% year on year, serta stand kebijakan likuiditas longgar yang terus diterapkan oleh Bank Indonesia. Hasil simulasi stres tes Bank Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan perbankan tetap terjaga. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko makroekonomi domestik dan global, serta terus mendorong kredit dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia juga terus menjaga stabilitas dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2022, transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat, ditopang oleh naiknya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, luasnya dan mudahnya sistem pembayaran digital, serta cepatnya pelayanan jasa perbankan melalui digital.
atau yang kita sering sebut digital banking. Nilai transaksi uang elektronik pada tahun 2022 tumbuh tinggi, yaitu 30,84% year on year, mencapai 399,6 triliun rupiah dan diproyeksikan meningkat 23,90% year on year hingga mencapai 495,2 triliun rupiah pada tahun 2023. Nilai transaksi digital banking meningkat 28,72% year on year menjadi 52.545,8 triliun rupiah dan diproyeksikan tumbuh 22,13% year on year mencapai 64.175,1 triliun rupiah pada tahun 2023. Di sisi lain, jumlah uang kartal yang diedarkan pada Desember 2022 meningkat 6,95% year on year, mencapai 1.026,5 triliun rupiah. Pada tahun 2023, Bank Indonesia akan terus mendorong inovasi sistem pembayaran dan memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas terjaga di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk melalui perluasan untuk distribusi uang rupiah layak edar ke wilayah terluar, terdepan, dan terpencil. Demikian tadi rekan-rekan mengenai hasil pembahasan perkembangan maupun proyeksi ekonomi global, domestik, moneter, pembayaran, sistem keuangan ke depan sebagai dasar bagi Dewan Gubernur merumuskan bauran kebijakan. Berdasarkan hasil asesmen dan proyeksi menyeluruh tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 dan 19 Januari 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%, suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis point menjadi 5%, dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis point menjadi 6,5%. Keputusan kenaikan suku bunga yang lebih terukur ini merupakan langkah lanjutan untuk secara front-loaded, preemptive, dan forward-looking dalam memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Bank Indonesia meyakini kenaikan BI 7-day reverse repo rate sebesar 225 basis point secara akumulatif sejak Agustus 2022 hingga menjadi 5,75% ini memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3 ± 1% pada semester 1 2023 dan inflasi indeks harga konsumen IHK kembali ke dalam sasaran 3 ± 1% pada semester 2 2023. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor, imported inflation, terus diperkuat dengan operasi moneter falas, termasuk implementasi instrumen berupa term deposit falas dari devisa hasil ekspor sesuai mekanisme pasar. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga secara terukur di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI 7-day reverse repo rate tersebut di atas. Kedua, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah
sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui stabilisasi di pasar falas dengan transaksi spot, domestic non-delivery forward, DNDF, dan pembelian penjualan surat berharga negara di pasar sekunder. Ketiga, melanjutkan penjualan pembelian SPN di pasar sekunder untuk memperkuat transmisi kenaikan BI 7-day reverse repo rate dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil SPN bagi masuknya investor portfolio asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. 4. Mengimplementasikan instrumen operasi moneter falas berupa term deposit falas devisa hasil ekspor sebagai instrumen penempatan DHI oleh eksportir melalui bank dan kemudian kepada Bank Indonesia. Mengenai mekanisme secara rinci instrumen moneter operasi moneter falas ini dapat dilihat dan dipelajari dalam lampiran 1 siaran pers ini. Kelima, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan fokus pada respon suku bunga perbankan terhadap suku bunga kebijakan sebagaimana terlihat di lampiran 2. Keenam, memperkuat kebijakan sistem pembayaran dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong implementasi BI-FAS melalui perluasan kepesertaan BI-FAS, baik melalui bank maupun lembaga selain bank, LSB, kanal layanan, serta implementasi layanan fase 1 tahap 2, yaitu untuk transaksi bank kredit, direct debit, dan request for payment. Ini yang selanjutnya juga mendorong implementasi dan sosialisasi kartu kredit pemerintah domestik sesuai timeline pada tahun 2023. Melanjutkan perluasan implementasi QR Indonesian Standard (KRIS) melalui strategi 45 juta pengguna dan 1 miliar volume transaksi pada tahun 2023, serta pengembangan fitur KRIS dan KRIS antar negara. Ketujuh, memperkuat kerjasama internasional dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk mensukseskan keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra-mitra strategis. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, TPIP dan TPID, terus dilanjutkan melalui perluasan dan penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP di berbagai daerah yang telah terbukti dengan secara cepat menurunkan volatil food inflation selama ini. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan sektor pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan juga terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha, khususnya kepada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau. Demikian rekan-rekan media, para sahabat kementerian lembaga, para ekonom, para investor, hasil-hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Januari 2023 yang bertajuk BI 7-day reverse repo rate naik 25 basis point menjadi 5,75%, sinergi menjaga stabilitas dan momentum pemulihan.
Untuk selanjutnya mengenai pertanyaan, saya akan serahkan kepada Pak Erwin untuk memandunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Kita masuk ke sesi Q&A. Karena ini langsung kita ada waktu sampai pukul 3. Nanti kalau boleh Pak, kita satu sesi mungkin 3 pertanyaan. Karena ini langsung Bapak. Mohon nanti pertanyaan satu-satu saja kalau boleh, supaya nanti kebagian. Kita mulai dari depan. Kemudian kita sesi sana dulu ya. Depan, kemudian baris kedua dan baris ketiga. Nanti selanjutnya mudah-mudahan ada giliran. Silakan nama dan media. Tes. Cek. Selamat siang Pak Peri dan Ibu Bapak Dewan Gubernur BI, saya Bidara dari Harian Kontan. Senang bisa ketemu Bapak Ibu lagi secara langsung di sini. Oke Pak, ada beberapa pertanyaan singkat dari saya. Mohon update Pak, tadi kan juga sudah disinggung terkait dengan kebijakan devisa hasil ekspor ya Pak ya. Nah ini mungkin kami mohon update aja realisasi DHE yang masuk di sepanjang 2022 kemarin berapa dan apakah ini meningkat dari tahun 2021. Dan mungkin ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan perubahan PP terkait DHE dan juga nanti kebijakan BI, ada potensi kenaikan DHE berapa sih Pak yang masuk di tahun 2023 ini, apakah sudah ada hitungan dari BI? Dan juga kemudian ada mohon update Pak, besaran nilai transaksi e-commerce di sepanjang 2022, apakah perkiraan BI yang sebesar 489 triliun itu terpenuhi Pak? Dan mungkin gambaran di 2023 gimana? Itu aja, terima kasih. Lanjut Gayatri. Maaf ya Mas. Selamat siang Bapak Ibu, selamat tahun baru. Senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu lagi, Gayatri dari Reuters Pak. Pertanyaannya 2 tapi yang satu nyambung punya yang sebelumnya kok Pak. Boleh tanya Pak, dengan kenaikan BI rate ini kan berarti suku bunga acuan sekarang sudah berada di atas inflasi ya Pak. Dan rupiahnya juga sudah menguat 3%, mungkin sekitar 3% tahun ini. Masih ada ruang lagi nggak sih Pak untuk menaikkan suku bunga dan apakah masih ada keperluan untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut setelah hari ini? Pertanyaan keduanya Pak, nyambung yang tadi yang soal DHE, itu nanti term depositnya mulai kapan ya Pak diterbitkannya dan BI ekspektasinya bisa serap berapa sih dari bank-bank? Terima kasih Pak. Silakan lanjut. Selamat siang Pak Peri, saya Ismi dari Nikkei Asia. Sebenarnya mungkin agak serupa dengan pertanyaan Bagia tadi terkait berapa lama lagi BI prediksi untuk bisa menaikkan suku bunga ini, mengingat kalau inflasinya diharapkan sudah bisa terkendali dan mulai flat di tahun ini, serta transmisinya kalau ke industri akan seperti apa upaya dari BI? Terima kasih. Demikian Pak Gubernur dari dari Bidara Kontan, dari Gayatri dan dari Ismi. Perlu saya ulangi lagi Bapak atau mau langsung? Tidak. Baik, silakan Pak. Cukup saya. Nanti mungkin saya juga akan mengundang Bu Destri, khususnya berkaitan dengan DAHE. Demikian juga nanti Pak Doni berkaitan dengan e-commerce maupun nanti kalau ada beberapa yang lain ya. Satu mengenai kebijakan suku bunga, ya. Kebijakan suku bunga Bank Indonesia selalu diarahkan untuk memastikan inflasi akan kembali kepada sasaran. Dalam kondisi yang kemarin pasca penyesuaian harga BBM, tentu saja inflasi indikatornya yang utama adalah inflasi inti. Itulah dasar pertimbangannya. Dalam merumuskan kebijakan suku bunga, tentu saja kita melihat proyeksi inflasi inti ke depan. Dan tentu saja juga bagaimana kita juga melihat pertumbuhan ekonomi ke depan. Setelah kita melakukan kenaikan 200 dan kemudian kita tambah dengan 25 basis point, kami melihat bahwa tadi saya sampaikan, inflasi selama tahun 2022 pasca kenaikan penyesuaian harga BBM itu menurun lebih cepat dari yang kita perkirakan.
Seperti tadi, inflasi IHK pada September waktu itu konsensus forecast 6,5%. Pada akhir tahun 2022. Realisasinya 5,51%. Inflasi inti pada waktu itu September, kami perkirakan pada akhir tahun 2022 akan naik 4,61%. Realisasinya 3,36%. Inflasi yang menurun lebih cepat ini itu saja adalah koordinasi yang sangat erat. Kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia, stabilisasi nilai tukar oleh Bank Indonesia, demikian juga Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi. Ke depan bagaimana? Kami perkirakan bahwa inflasi inti pada semester 1 2023 ini akan lebih rendah dari 4%. Akan lebih rendah dari 4%. Bahkan perkiraan-perkiraan kami tidak akan lebih tinggi dari 3,7%. Oleh karena itu, sebagai dasar pertimbangan tadi, kami tadi mengatakan bahwa kenaikan yang 25 basis point inilah kenaikan secara terukur. Dan kami tambahkan kata-kata dengan kenaikan 225 basis point secara akumulatif sejak Agustus sampai dengan Januari ini, Bank Indonesia ini kenaikan ini memadai. Memadai untuk memastikan inflasi inti akan tetap berada di dalam kisaran 3 plus minus 1%, di bawah 4% pada semester 1 2023, dan inflasi IHK juga akan di bawah 4% pada semester 2023. Kata-kata memadai. Memadai berarti itu saja berdasarkan semua informasi-informasi yang kami kumpulkan baik sekarang maupun juga sebagai dasar untuk proyeksi ke depan, baik global maupun domestik. Di mana dengan berbagai asumsi informasi tadi dan dengan 225 basis point yang kami lakukan secara akumulatif ini, inflasi inti pada semester 1 2023 kami bisa pastikan akan di bawah 4%. Bahkan tidak akan lebih dari 3,7%. Ini kata-kata memadainya adalah seperti itu. Inflasi IHK-nya setelah September, karena base effect ya, akan kembali di bawah 4%. Yaitu kata-kata memadai. Dengan demikian, kalau tidak ada suatu informasi yang extraordinary, gitu ya, yang kita tidak bisa melihat, gitu ya, yang suatu kondisi yang tentu saja di luar perkiraan, ya, kata-kata memadai itu sudah bisa menjawab pertanyaan dari Gayatri dan Ismi tadi. Saya tidak perlu memperjelas lebih lanjut. Jelas nggih? Bidakara, saya bidakara lagi. Bidara gitu. Sorry ya, karena sudah lama nggak ketemu, bidakara jadi bidara. Atau bidara menjadi bidakara ya. Gayatri sama Ismi. Jelas nggih? Nah, itu adalah seperti itu adalah dari mengenai BI-rate. Mengenai DHE nanti saya akan mohon Bu Destri untuk memperjelas, tapi begini ya. Pada 20 Desember 2022 yang lalu ya. Setelah kami melakukan rapat Dewan Gubernur November, kami sudah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia di mana kami mengeluarkan instrumen operasi moneter falas yang baru. Ingat, waktu itu kami jelaskan. Ya. Di mana instrumen operasi moneter falas yang baru ini dalam bentuk term deposit falas yang sering disebut pass on. Ingat kan? Di mana para eksportir ya dari SDA bisa menyimpan simpanannya kepada bank dan bank mempas on kepada Bank Indonesia. Itu mekanisme gitu.
di samping instrumen term deposit falas yang reguler. Ini kami keluarkan instrumen operasi moneter falas yang baru. TD, term deposit dari eksportir yang disimpan di rekening khusus, di pass on ya kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia bisa mempass on. Nah, mekanisme ini kami berikan suku bunga yang kompetitif. Kami berikan suku bunga yang kompetitif dengan luar negeri. Suku bunganya kompetitif. Tidak hanya suku bunganya kompetitif, tapi kami juga berikan insentif kepada perbankan. Insentifnya apa? Tentu saja bank-bank yang bisa mempass on akan yang terutama term deposit ini tidak dimasukkan dalam komponen DPK. Ya, term depositnya dari bank yang diterima pass on ini sepanjang di pass on ke BI tidak dicatat sebagai DPK, tidak dimasukkan sebagai DPK. Dan karena itu dikecualikan dari kewajiban reserve requirement. Nah, itu insentif tuh. Nah, insentif apa lagi? Tentu saja bank-bank yang bisa mempass on, kami akan berikan fee. Itu akan memberikan fee. Sehingga itu juga akan menarik. Itu terus kami lakukan. Dan tentu saja nanti Bu Desi bisa memberikan detail yang lain. Nah, selain insentif dari BI yang berupa suku bunga yang menarik, fee bagi perbankan maupun juga pengecualian dari giro wajib minimum tidak dimasukkan dari giro wajib minimum, kami juga berkoordinasi dengan OJK. OJK pun juga sudah mengkonfirmasi ini tidak termasuk komponen DPK dalam tentu saja regulasi dan pengawasan mereka. Karena ini pass on. Jadi tidak termasuk loanable fund kita. Karena itu dari bank nerima dari eksportir dan di pass on ke BI. Demikian juga dengan LPS juga tidak dimasukkan ke sana. Itu dari nanti Bu Desi bisa memberikan. Nah, sejak itu Bu Desi juga kami mewakili kami untuk bicara dengan perbankan ya. Nah, bank-bank perbankan itu menarik ini dan akan juga mendorong mobilisasi dari eksportir. Itu yang kami lakukan. Yang ini kami sudah melakukan persiapan dan ini bisa kemudian akan kami implementasikan. Kurang lebih nanti Bu Desi bisa mengkombinasi apakah pertengahan Februari bisa kita implementasikan karena sudah ketemu dengan perbankan dan para calon-calon ekspor. Ini yang kami sudah lakukan dengan bank di Bank Indonesia. Tadi ada kaitannya dengan PP 1 2019. Nah, PP 1 2019 memang kami berkoordinasi dengan Pak Menko Perekonomian. Bagaimana PP 1 2019 ini juga lebih mendorong lebih lama DHE SDA ini untuk berada di dalam negeri. Nah, itu saja kami akan berkoordinasikan beberapa pengaturan-pengaturan revisi yang ada di PP 1 2019. Sabar kalau yang ini ya. Yang untuk ini sabar ya, supaya nanti ada yang dikomunikasikan ke depan. Kami juga berkoordinasi dengan Ibu Menteri Keuangan. Karena DHSDA yang dimasuk dalam rekening khusus ini juga dapat insentif pajak. Berupa pajak yang lebih rendah. Yang kami juga akan mereview. Bank Indonesia juga akan tentu saja melihat ini juga, apakah yang selama ini kami terapkan SDA, kami bisa perluas juga untuk non-SDA kepada perbankan dengan tetap insentif-insentif yang menarik berupa suku bunga, kemudian juga perhitungan dalam GWM maupun juga fee kepada perbankan. Itulah beberapa hal yang terus dilakukan. Esensinya apa? Ini tentu saja sejalan dengan arahan Bapak Presiden bahwa DHE-SDA yang merupakan hasil bumi Nusantara Indonesia sesuai undang-undang digunakan sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi, kemakmuran rakyat, dan sekaligus di sini adalah memperkuat nilai tukar dan juga memperdalam
pasar falas. Saya kira itu yang mungkin dari ini. Dengan ini saya akan mohon Bu Desri, karena beliau yang secara rinci ini beberapa mungkin tambahan-tambahan informasi. Setelah itu tentu saja saya akan mengundang untuk Pak Doni ya, bisa untuk e-commerce-nya tadi, ya, silakan. Bu Desri, monggo. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih juga rekan-rekan untuk pertanyaannya. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, memang sejak Desember awal itu sebenarnya kami sudah terus juga dengan berkoordinasi dengan pemerintah saat itu, kita merasa ada concern karena sebenarnya kalau kita lihat kan ekspor kita di 2022 itu tinggi sekali, 291 miliar, dan trade balance kita itu sekitar 55 miliar. Nah, pada saat itu ada rasa kenapa ya dana itu kok nggak masuk di perbankan kita gitu. Ternyata di periode di mana dolar itu lagi mengalami penguatan yang kuat, semua negara itu butuh dolar, sehingga terjadi persaingan suku bunga antar negara, bukan hanya antar bank tapi antar negara. Dan kami melihat itu sehingga kita melihat dalam hal ini Bank Indonesia kami mempunyai tanggung jawab juga karena salah satu dari mandat kami adalah menjaga stabilitas nilai tukar, dan di situ salah satu syarat stabilitas adalah kita mempunyai supply yang cukup dari dolar, sehingga kita kemudian membuat suatu desain tentunya dengan arahan juga dari Pak Gubernur, bagaimana kita dalam rangka penguatan operasi moneter sehingga kita mengeluarkan satu instrumen baru yang namanya TD Falas, di mana dalam operasionalnya sebenarnya hampir sama dengan operasional kita di operasi moneter, yaitu melalui bilateral ya dengan banknya, di mana banknya ini tentunya kita mempunyai suatu perjanjian dulu, kita bisa anggap sebagai agent bank, tapi jumlahnya juga tentunya kita melihat mereka-mereka yang mempunyai exposure dengan nasabahnya eksportir. Nah, untuk yang PBI ini, PBI yang kita sudah keluarkan 20 Desember, memang saat itu kita baru mengeluarkan 2 tenor, yaitu 1 bulan dan 3 bulan. Dan rencananya nanti dan pada saat itu masih DHE SDA. Nah, sementara kemudian pemerintah akan memperluas dengan PP nomor 1 2019 direvisi untuk masuk ke manufaktur yang hilirisasi. Nah, itu tentunya nanti kita akan sesuaikan, tapi kita akan fokus dulu di PBI yang ini. Jadi kita akan segera jalan di sana karena sebenarnya fiturnya sudah ada, di mana settlement-nya juga akan dipercepat. Jadi H+1 itu settlement, kemudian tenor 1 bulan 3 bulan, kemudian kita mempunyai beberapa agent bank yang akan bisa juga langsung operate, sekitar 10-an agent bank, kemudian juga antara 2 sampai 10 ya, kita tergantung mana yang sudah siap duluan. Kemudian juga tentunya ini juga suku bunganya akan menarik dan insentif yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur. Dan juga sebagai tambahan, kami juga sudah mengidentifikasi ada sekitar hampir 200 perusahaan yang mereka memang mempunyai potensi hasil dari ekspor SDA yang cukup besar yang mungkin membutuhkan tempat untuk placement dana mereka. Itu mungkin Pak Gubernur dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti kalau kurang jelas di lampiran ya. Di lampiran ada mekanismenya, ada keterangannya. Nanti ya, tolong dijelaskan. Seperti tadi kami akan terus berkomunikasi dengan Pak Menko Perekonomian, dengan Bu Menteri Keuangan. Tapi sementara itu nanti revisi PP1 dan PMK-nya itu diperlukan, yang sudah kami siapkan akan jalan. Bu Desri dan kami juga sudah berkomunikasi dengan perbankan dan dengan para eksportir. Oleh karena itu, ini nanti kami akan jalan sehingga itu bisa menggairahkan pasar falas. Di tengah suku bunga luar negeri di beberapa negara tetangga yang juga menurun karena memang likuiditas dolar di wilayah ini juga terus meningkat. Pak Doni, monggo silakan singkat. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak Gubernur, Mbak Bidara, terima kasih. Dikejar terus nih targetnya. Memang betul pada waktu itu kita mengatakan, Pak Gubernur ya waktu itu ya sebelumnya mengatakan bahwa target e-commerce itu 489 triliun ya.
sampai hari ini ya, ini misalnya data sementara, memang kita lihat bahwa e-commerce-nya tercapainya sekitar 476,3 triliun ya, dengan volumenya 3.486 juta. Artinya sedikit di bawah target gitu ya. Dan tentunya pertanyaannya kenapa di bawah target kan gitu ya. Nah, tentunya nih setelah kita lihat ya kita harus memahami PPKM ini kan, e-commerce itu kan blessing ya untuk pada saat mobilisasi rendah. Jadi kita melihat bahwa kemungkinan meningkatnya transaksi offline itu yang menyebabkan e-commerce turun. Dan sekarang tren yang cukup menarik itu social commerce itu juga sudah mulai menjadi pesaing daripada e-commerce. Jadi seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, ya mungkin dia yang ketiga mungkin ini kaitannya dengan biaya ya. Saya rasa mungkin jangan-jangan social commerce ini kita lagi pelajari apakah social commerce itu tidak biayanya jauh lebih murah. Nah, tentunya angka tersebut itu sudah sangat luar biasa. Nah, saya ingin membacakan hasil daripada IMF digitalisasi tren ya. Di sini ada artikel dari IMF mengatakan bahwa Indonesia itu pertumbuhan e-commerce-nya itu tertinggi di dunia. Ya, tertinggi di dunia. Jadi selama pandemik itu ada 2 negara yang growth-nya itu 50-60%. Itu hanya Indonesia dan Singapura. Ya. Dan bahkan Cina itu di bawah 20. Ya. Bahkan kalau mau diambil lagi Jepang itu di bawah 30. Atau kalau mau diambil US itu di bawah 30 juga. Jadi artinya saya mau mengatakan bahwa perkembangan e-commerce itu adalah sangat luar biasa di Indonesia. Dan tentunya kami mengharapkan juga tahun depan akan tetap tumbuh ya. Mungkin kita memperkirakan e-commerce masih tumbuh 12% dari sisi nominal dan volume mungkin sekitar 17%. Mungkin itu Pak Gubernur tambahnya. Oke, sebelum ke sesi kedua, 3 pertanyaan mungkin tadi Esmi ya. Tadi kan menaikkan suku bunga ya. Meskipun BI rate-nya naik 225, likuiditas di perbankan itu kan berlebih. Ya kan? Berlebih memang kami pastikan berlebih. Oleh karena itu, kenapa suku bunga kredit itu tidak naik tinggi? Suku bunga kredit selama periode 225 kenaikan BI rate, naiknya adalah 21 basis point, 0,21 Esmi ya. Nah, oleh karena kami terus menghimbau dan mengajak perbankan, likuiditas kami jamin berlebih. Nah, kalau likuiditas berlebih, suku bunga deposito belum tentu tidak harus ditransmisikan ke suku bunga kredit. Makanya betul, saya terima kasih nih para bankir-bankir yang tidak menaikkan suku bunga kredit. Nah, 0,21% wajarlah seperti itu. Dan apalagi tadi sudah ada kata-kata dari pertanyaan sebelumnya, kami sudah kasihin memadai gitu kenaikan BI rate lah seperti itu. Jelas ya? Oke, silakan Mas Erwin. Baik, terima kasih Bapak. Satu sesi sudah dilalui, sesi kedua juga sesi terakhir. 3 pertanyaan dari sebelah kanan. Mungkin kita urut dari belakang, Pak, kalau tadi dari depan. Dari belakang, kemudian di tengah ada Grace, dan kemudian yang ke baris kedua. Silakan dari belakang. Saya dulu, Pak. Oh ya. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu Dewan Gubernur. Saya dengan Krisna, Pak, wartawan dari Harian Kompas, Pak. Pak mau nanya lebih detail lagi, Pak, terkait DHE tadi, Pak. Term deposit fallacy yang DHE itu, Pak. Nah, tadi kan disebutkan bahwa ingin memberikan bunga yang kompetitif dibandingkan negara lain, Pak. Mungkin boleh dijelaskan lebih gamblang, misalkan kalau di Singapura kan lebih dari 3%, Pak. Sedangkan di Indonesia rata-ratanya kan menurut bunga penjaminan LPS 1,75, Pak. Nah, ini apakah BI ingin sifatnya mensubsidi atau supaya bunganya sama jadi 3% atau seperti apa gitu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga definisi pass on itu seperti apa, Pak? Apakah memberi subsidi atau gimana sih, Pak? Detailnya seperti itu. Terus satu lagi, Pak, sejauh mana sih, Pak, ini bakal bisa menjaga stabilitas nilai tukar sampai 2023 ini, Pak, dari menjaga DHE ekspor ini, Pak? Makasih, Pak. Makasih, Krisna. Grace.
Ya, selamat siang Pak Peri dan Bapak Ibu semuanya. Saya Grace dari kantor Berita Bloomberg. Ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama terkait dengan rupiah ya Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa rupiah sedang dalam tren penguatan. Yang ingin saya tanyakan, selain kebijakan terkait dengan DHE tadi Pak, apakah kebijakan Operation Twist yang sebelumnya juga BI umumkan itu masih terus berjalan? Dan jika iya, fokus BI sendiri dalam menjalankan operasi tersebut seperti apa? Apakah fokus terhadap menjual short term yield atau membeli long term bonds, begitu Pak? Lalu selanjutnya yang ingin saya tanyakan juga terkait dengan itu Pak, terkait dengan kepemilikan bonds oleh BI ya Pak, kan burden sharing sudah berakhir. Kira-kira kebijakan ke depannya seperti apa ya Pak untuk menormalisasi itu? Seperti apa langkah-langkahnya begitu dengan mekanisme yang seperti apa? Itu aja sih Pak pertanyaan dari saya. Ya, oh Pak, satu lagi Pak, maaf. Tadi masih terkait Operation Twist Pak. Masih terkait Operation Twist, Pak, di lelang SBN. Di lelang SBN terakhir-terakhir ini kan terlihat ada inversion yield ya Pak. Artinya yield yang long termnya lebih tinggi daripada yang short termnya. Itu apakah BI juga ada concern terkait itu? Dan kira-kira itu kenapa ya Pak? Itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Grace. Kecuali akeh. Monggo Mas. Selamat sore Pak, saya Aziz dari Kata Data Pak. Saya mau nanya Pak terkait prospek pertumbuhan domestik tahun ini apakah ada potensi lebih tinggi dari perkiraan? Kalau kemarin kalau nggak salah Pak Peri sempat nunjukin datanya perkiraan 5,03 ya Pak tahun ini gitu. Apakah ada potensi upside risk dari pertumbuhan kita tahun ini? Terus yang kedua terkait mohon diupdate Pak terkait kerjasama LCS kita itu apakah ada rencana lagi dengan negara lain, kemudian perkembangannya seperti apa dan update di tiap negara itu seperti apa Pak? Terus yang ketiga terkait prospek rupiah ke depan akan menguat sampai level fundamental berapa gitu Pak, dan apa yang akan menjadi pendorong penguatan rupiah. Itu aja Pak, makasih Pak. Oke, udah ya, oke. Biar ketemu bulan depan, minggu depan atau apalah seperti itu ya. Oke, nomor satu, begini loh Krisna, yang namanya pass on, makanya tadi Bu Desri kan perlu waktu untuk ketemu dengan perbankan. Berarti kan harus ada suatu agreement antara BI dengan bank. Dan juga bank ini, makanya kata-katanya bank ini akan duduk sebagai agen bank. Tahu kan? Agen bank. Sehingga agen bank ini akan menawarkan para deposan ini, para eksportir untuk masukkan ke rekening khusus. Tapi rekening khusus oleh bank tidak digunakan untuk aktivitas banknya mereka. Di pass on, diteruskan, ditempatkan kepada Bank Risa. Bank Risa seperti tadi akan menawarkan term deposit. Jadi seperti gitu, eksportir ada term deposit falas ke bank, bank langsung kemudian juga mempass on sebagai term deposit falasnya ke BI, mengalir gitu ya. Nah, karena mengalir seperti itu, ada satu suku bunganya gimana? Ya kami kan akan bisa ngelihat suku bunga Singapura piro sih, di luar negeri berapa sih, gitu kan? Nah, nanti kan kami hitung suku bunga di sana berapa, gitu. Terendah berapa, tertinggi berapa. Kita akan tawarkan tuh kepada para eksportir, gitu kan? Nah, para eksportir itu makanya kita sebut ini bukan insentif, ini mekanisme pasar, iya kan? Ya tentu saja karena mekanisme pasar, loh. Ada isu lain. Bagi bank, tentu saja kan perlu ada suatu insentif bagi agen bank ini kan. Untuk ya makanya ini adalah insentif. Oke, bank-bank bagi Anda yang bisa mengumpulkan deposit dari eksportir dan kemudian dipass on ke BI, Bu Destri sudah ngomong-ngomong. Ini kira-kira quote unquote agen fee-nya yang menarik biro gitu. Berapa ya? Kita ngomong bahasa Jawa ya. Berapa? Ini semuanya mekanisme pasar gitu loh.
ke pasar. Terus yang lain-lain, loh Pak, ini kan DPK Pak. Kalau DPK kan kena GWM, enggak, karena ini di pass on ya, sehingga diteruskan ya, di falas penerusan gitu ya. Ya. Makanya kan tidak termasuk dana pihak ketiga kan, maka kami tidak akan perhitungkan sebagai dasar perhitungan giro wajib minimum gitu. Terus kami Bu Desri juga sudah berkomunikasi dengan OJK. Pak Dian juga sudah menjawab, oh karena ini tidak termasuk DPK, tidak termasuk low novel fund, sehingga tidak masuk dalam pos-pos yang menjadi objek pengawasan atau pengaturan gitu ya di OJK gitu ya. Terus di LPS, loh ini kan depositonya pass on gitu. Berarti tidak termasuk dana pihak ketiga kan Krista? Nah berarti memang tidak menjadi suatu objek yang kewenangannya LPS sebagai maksimum penjaminan dan segala macam. Oke? Jelas ya? Kalau nggak jelas dibaca-baca nanti lampirannya. Ngaten nggih? Terima kasih. Oke, yang kedua apalagi tadi yang Grace langsung kepada sama Aziz ya. Sekaligus ya. Grace sama tadi udah jelas ya DHE-nya ya. Tadi kan ada pertanyaan mengenai DHE. Nah, sekarang kita bicara twist. Ya, twist. Jadi sejak awal Bank Indonesia itu melakukan twist operation-nya memang terutama tujuannya adalah mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah. Nah, nilai tukar rupiah itu mestinya kalau lihat fundamentalnya kan menguat nih. Nah, karena akunnya surplus, gitu kan? Pertumbuhannya tinggi, termasuk yang terbaik di seluruh dunia loh. Yang sekaligus menjawab kata-kata Aziz untuk tahun 2022 kan itu tadi katanya bias ke atas dari 4,5 berapa? Kisaran kita 4,7 5,3 ya. 45,53 itu kalau bias ke atas ya nyundul-nyundul dari 5 ke 5,3 gitu. Maka kami kami sampaikan kurang lebih bisa 5,1 bahkan 5,2. Itu disebut bias ke atas. Tadi kembali nilai tukar kita mestinya kan apresiasi nih. Lawong karena akunnya surplus, itu kan? Terus kemudian juga tadi pertumbuhan ekonominya tinggi. Imbal hasilnya ya ini yang kita lihat. BI rate menaikkan, tapi imbal hasilnya kita lihat. Makanya kami menjual SPN yang jangka pendek nih Grace. Ya, dengan menjual jangka pendek, yieldnya SPN jangka pendek kan naik nih. Ya kan? Yield jangka pendek naik, sehingga investor luar negeri itu tertarik kan? Sehingga masuk tuh. Nah, terbukti di Desember sudah mulai masuk. Bahkan ini di berapa tadi angka kita untuk yang investasi portfolio pun di Januari itu juga naik lebih kencang. Di awal tahun ini sudah tercatat net inflow 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Yaitu twist operation kita menjual SPN jangka pendek nih. Sehingga imbal hasilnya menarik kan. Imbal hasil menarik, portfolio asing itu mulai beli SPN yang kemudian yang jangka pendek ini dan juga ada mulai sekarang pun investor asing mulai membeli yang SPN jangka panjang. Kami memang membatasi dan tidak akan masuk untuk beli SPN jangka panjang. Saya ulang lagi. Jadi twist operation itu sing pendek-pendek aja. Ya kan? Karena kami melihat memang ini juga investor asing juga sekarang sudah mulai masuk ke jangka panjang. Ya, ingat, twist operation adalah untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, mencegah yang keluar, menarik yang masuk. Saya ulangi lagi, twist operation untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, mencegah yang keluar, menarik yang masuk. Caranya apa? Yield-nya
Makanya kami jual SPN yang jangka pendek dan yield-nya menjadi menarik, infonya sudah masuk dan insya Allah juga akan masuk karena fundamentalnya bagus dan itu mendorong stabilisasi nilai tukar rupiah. Kami tidak ikut membeli di pasar SPN sekunder untuk yang jangka panjang karena memang udah masuk ya. Itu seperti itu. Nah, tentu saja mekanisme pasarnya nanti akan mulai menyeimbangkan mengenai terms structure-nya. Ya, mulai nanti mekanisme pasar akan dengan adanya inflow, rupiah akan apresiasi sehingga investor tidak memerlukan lagi yield yang lebih tinggi kan. Kalau rupiahnya apresiasi, ingat interest rate differential, gitu kan, suku bunga luar negeri, suku bunga dalam negeri, plus ekspektasi dari apresiasi atau depresiasi kan. Kalau rupiahnya apresiasi, sehingga investor asing tidak perlu lagi memerlukan yield yang lebih tinggi kan. Nah itu nanti juga yield jangka pendeknya juga akan menurun gitu, tanpa membuat suatu portfolio itu keluar. Jadi sekali lagi mengenai yield yang tadi, yieldnya belum inverted nih, kan ini seperti ini yang memang agak melandai, masih naik tapi belum inverted. Nanti dengan adanya masuk rupiah apresiasi, yield itu dengan sendirinya akan turun juga sesuai dengan mekanisme pasar. Sehingga kembali lagi pertanyaan Chris yang selanjutnya dan juga tadi pertanyaan dari Aziz, nilai tukar ini fundamentalnya itu akan membuat menguat gitu. Dalam jangka pendek kemarin karena gonjang-ganjing global kan, dengan gonjang-ganjing global yang mulai mereda, misal masih naik turun kan, makanya rupiahnya masih agak naik turun, tapi kan sudah mendekati 15.000 nih. Nah, akan lebih mengarah ke fundamental. Dalam masa-masa ini kenapa kami perlu melakukan operasi risk untuk menarik portfolio inflow yang khususnya jangka pendek dengan menjual SPN jangka pendek dan membuktikan bahwa di Januari ini ada 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Itu adalah seperti itu. Yang lain-lain untuk SPN, BI kan kurang lebih mempunyai 1.450 triliun rupiah. Dan itu tentu saja kami itu sebagai instrumen operasi moneter. Ya, tentu saja itu akan kami tetap gunakan untuk operasi moneter lah. Ya, kayak udah semuanya. Asistennya udah puas, udah. Untuk LCS nanti ya, untuk LCS nanti Pak Dodi Budi Waluyo, Chris sama Trisna sambung ya, Trisna sambung. Kalau sudah diam aja berarti sudah sambung ya. Chris sudah ya. Oke, untuk LCS ini tidak ada yang lebih expert untuk Pak Dodi Budi Waluyo. Terima kasih Pak Gubernur. Aziz, untuk yang LCS mungkin juga yang rekan lain. Jadi LCS relatif terus berkembang. Kalau lihat total LCS sekarang itu nilainya sekitar 3,8 miliar, itu angka terakhir di tahun 2022. Ya memang kenaikannya sih dibandingkan 2,5 miliar di 2021 itu tidak begitu signifikan, tapi artinya memang kita periode waktu masih pandemi ya. Ke depan jelas penguatan LCS itu dilakukan tidak hanya kepada negara yang existing, modalitasnya tidak hanya dipermudah, tetapi juga kita memperluas ke negara-negara lain. Nah, kalau kita melihat secara progresnya, LCS itu sendiri sekarang rata-rata sekitar 3% sampai dengan 4% terhadap total transaksi perdagangan di masing-masing negara. Jadi misalnya dengan Thailand, dengan Jepang, dengan Malaysia, dengan Tiongkok, itu 3%, 4% dari total transaksi sudah dengan LCS, dengan local currency. Jadi ke depan tentunya ini menjadi salah satu penguatan untuk peningkatan dari sisi stabilitas nilai tukar sudah pasti, dan juga ini nanti menjadi trigger untuk transaksi perdagangannya meningkat.
Bank Indonesia berencana memperluas LCS dengan India, dengan Korea Selatan. Jadi dalam perkara kita pun juga akan memperluas LCS ini tidak hanya seperti sekarang, perdagangan dan investasi, bahkan juga ke depan dalam transaksi di pasar uang. Jadi judulnya nggak lagi LCS, tapi Local Currency Transaction. Jadi lebih luas ya. Ini sudah dilakukan LCT-nya dengan Thailand, nanti kita perluas lagi dengan Malaysia di kawasan. Jadi itu ya, LCS pun juga dilakukan tidak hanya Indonesia dengan negara-negara mitra, tapi sesama negara mitra pun melakukan LCS di kawasannya. Tiongkok dengan Filipina, Tiongkok dengan Singapura. Jadi ini sudah menjadi salah satu strategi untuk peningkatan dari sisi mengurangi ketergantungan terhadap hard currency. Ini juga akan menjadi topik di ASEAN 2023, bagaimana LCS akan terus dikembangkan di kawasan. Terima kasih. Jadi tadi sudah jelas ya. Namanya bukan LCS lagi, adalah LCT. Local Currency Transaction. Kenapa transaction? Kalau dulu adalah untuk hanya settlement perdagangan dan investasi, dulu kan local currency settlement untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi. Sekarang disebut transaction. Transaksinya apa? Ya, bisa perdagangan dan investasi, bisa investasi portfolio antar negara, bahkan bisa untuk digitalisasi sistem pembayaran, makanya disebut LCT. Negara-negaranya tadi Pak Dodi sudah menyampaikan, juga tentu saja para pelaku-pelakunya, perbankan-perbankannya, nah itu dan saja nanti juga akan semakin diintegrasikan. Pak Erwin Haryono, kita sudah ngasih bonus 20 menit. Sudah Bapak? Sebagai tombo kangen, karena sudah lama nggak bertemu, tapi WA masih tetap jalan untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang membuat gundah gulana kepada Pak Erwin. Oke, saya kembalikan Pak Erwin dan kawan-kawan, terima kasih atas kehadirannya, baik yang hadir di sini maupun juga yang mengikuti secara online, dan juga para sahabat-sahabat Kementerian lembaga, para ekonom, para masyarakat, dan tentu saja para masyarakat semuanya. Terus kita waspada karena kondisi global sedang tidak menentu, tapi kita terus optimis bahwa ekonomi kita akan tetap tahan dan juga terus stabil dan terus menggeliat untuk pemulihan ekonomi. Kuncinya sinergi, dan terobosan-terobosan kebijakan. Sekian, terima kasih dari Tamrin, lantai 2, ruang konferensi pers Bank RI, lantai 1, Bank Indonesia Tamrin. Salam dari Dewan Gubernur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih seluruh anggota Dewan Gubernur. Dengan demikian selesai sudah. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pertama setelah vakum 2 tahun masih banyak kekurangan. Juga pengumuman press room sebentar lagi dibuka, silakan yang mau nongkrong-nongkrong di Tamrin lantai 3 seperti biasa sebelum pandemi. Dengan demikian coffee corner akan disiapkan dan juga narasumber lah. Dan juga narasumber, nanti kita bisa komunikasi lebih baik untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kumpulkan, nanti kita siapkan narasumbernya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Bapak Dewan Gubernur dan juga kepada rekan-rekan media, juga teman-teman semua di media sosial Bank Indonesia. Terima kasih, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.